Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 7 kali 10 dengan AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Nah, seperti biasa, yang pertama kali tentu saja kita akan membuat layer. Dan di sini saya sudah mempunyai layer. Akan kita pilih layer garis as terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak membahas lagi cara membuat layer agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Apabila Anda ingin mengetahui cara membuat layer, maka bisa melihat terlebih dahulu video saya sebelumnya yang berjudul cara mengatur settingan AutoCAD untuk menggambar denah rumah. Di sini sudah ada cara membuat layer, cara membuat blok pintu dan jendela untuk denah rumah, dan cara setting dimensi. Oke, kembali ke topik utama, yaitu membuat denah rumah ukuran 7 kali 10 di AutoCAD. Nah, setelah kita memilih layer garis as ini, lalu kita akan membuat garis as. Ketik perintah REC, lalu tekan Enter. Klik di sembarang tempat, tarik juga ke sembarang arah. Masukkan ukuran 700 untuk lebarnya, lalu tekan koma. Lalu masukkan ukuran 1000 untuk panjangnya, lalu tekan Enter. Nah, ini untuk lebarnya saya masukkan 700 sama dengan 7 meter dan panjangnya 1000 sama dengan 10 meter karena saya di sini memakai skala 1:100. Setelah itu kita klik ini garisnya, lalu tekan X untuk memisahkan garis. Lalu tekan Enter. Nah, kita klik satu garis, garis sudah terpisah. Kita klik lagi garis lain. Nah, garis ini sudah terpisah. Setelah itu kita akan membuat offset atau menggandakan garis untuk keperluan pembuatan as ruangan. Tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Setelah itu masukkan ukuran 300. Lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik. Setelah itu tekan Enter lagi, lalu tekan Enter lagi. Masukkan angka 150, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik di sini. Setelah itu tekan Enter lagi, lalu tekan Enter lagi, masukkan angka di sini kita masukkan angka 300. Lalu tekan Enter. Setelah itu kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu kita klik. Setelah itu klik lagi di sini, arahkan ke bagian bawah lagi, lalu kita klik, lalu kita klik lagi di sini, arahkan ke bagian bawah lagi seperti ini, lalu kita klik sekali seperti ini. Setelah itu tekan Enter, lalu kita tekan Enter lagi, masukkan angka 250, lalu tekan Enter. Lalu kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik. Setelah itu tekan Enter. Oke, setelah itu hmm, kita potong terlebih dahulu garis yang tidak diperlukan. Hmm, atau ini ada yang belum kita offset.
tekan perintah O sekali lagi, lalu tekan enter, masukkan angka 100, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini, klik di sini, lalu tekan enter. Oke, baru kita masukkan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali untuk memotong garis yang tidak diperlukan. Ini tidak diperlukan, kita potong garisnya. Lalu ini juga tidak diperlukan, kita potong garisnya. Setelah itu, hmm, ini juga tidak diperlukan, kita potong, tinggal klik untuk memotong garisnya. Setelah itu ini kita klik ini. Setelah itu kita klik yang eh, kita tekan enter terlebih dahulu, kita cek terlebih dahulu ukurannya. Ini sudah tepat 250. Hmm, lalu kita cek ukuran ini kemari 150. Jadi ini kita potong TR, tekan enter 2 kali. Ini kita potong dan ini juga kita potong. Setelah itu ini kita potong. Sudah seperti ini. Lalu ini kita potong, klik, lalu tekan enter. Setelah itu kita cek lagi ukurannya. Untuk ukuran dari sini ke mari sudah 3, sudah tepat. Lalu kita cek ukuran ini ke mari sudah 4. Oke. Lalu ini kita potong, tekan TR 2 kali, lalu tekan TR lalu tekan enter pada keyboard 2 kali. Setelah itu ini kita potong dengan mengkliknya. Nah, sudah seperti ini. Oke. Setelah itu tekan enter. eh, tekan TR lagi pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Ini kita potong lagi, begitu juga ini, lalu tekan enter. Oke, setelah itu kita akan membuat kolom. Ini sudah selesai, kita buat bagian garis as pembentuk ruangannya. Tapi sepertinya ini terlalu lebar, kita cek lagi. Ini kita cek dari sini kemari.
150. Oke, berarti ini perlu kita geser sedikit. Tekan M, enter untuk menggeser. Kita geser sejauh 50. Masukkan 50 lalu tekan enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan membuat kolom. Pilih layer kolam. Kita buat kolam. Tekan REC pada keyboard lalu tekan enter. Lalu klik di sembarang tempat, misal di sini, lalu tarik ke sembarang arah, masukkan angka 15, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 15 lagi, lalu tekan enter. Lalu ketik perintah OS pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, muncul kotak drafting setting. Pilih tab object snap, pastikan semua komponennya ini tercentang. Kalau belum tercentang, silahkan dicentang dulu. Kalau sudah tercentang, klik OK. Lalu ini kita seleksi, pindahkan, tekan M, lalu enter. Pilih di bagian tengahnya ini, lalu taruh di sini. Nah, lalu kita tinggal mengcopy ini ke semua sudut yang memerlukan kolom dengan perintah CO, lalu tekan enter. Setelah itu kita copy ke sini, tinggal diklik-klik saja seperti yang saya lakukan ini. Oke, semua bagian sudah kita taruh kolom, lalu tekan Escape. Setelah itu kita akan membuat dinding. Kita pilih layer dinding. Setelah itu tekan REC pada keyboard untuk membuat dinding, lalu tekan enter. Seperti biasa, ini tinggal kita klik di sini, arahkan ke sini, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah lagi, klik di sini, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian samping ini, lalu klik, tekan enter. Arahkan ke bagian sini, klik di sini, arahkan ke bagian sini, lalu kita klik, tekan enter lagi, kita klik kemari, arahkan ke bagian sini, lalu kita tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini, klik di sini. Begitu juga untuk kolom untuk pembuatan dinding bagian dalam sama juga seperti tadi. Lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke sini. Lalu ini juga sama.
Oke, kita sudah selesai membuat dinding. Selanjutnya kita pilih layar pintu dan jendela. Ini dia. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai pintu dan jendela dalam bentuk blok AutoCAD. Pintu dan jendela untuk denah lebih tepatnya yang berbentuk seperti ini. Jadi di sini saya tidak membahas lagi cara membuat blok pintu dan jendela untuk denah rumah ini. Apabila Anda ingin melihat atau ingin mengetahui cara membuat blok pintu dan jendela untuk denah di AutoCAD ini, bisa melihat video saya sebelumnya yang ini dengan judul cara mengatur settingan AutoCAD untuk menggambar denah rumah. Di sini sudah ada cara membuat pintu dan denah rumah dalam bentuk blok AutoCAD. Nah, jadi di sini sengaja saya sediakan pintu dan denah yang sudah ada agar video ini tidak memakan durasi waktu yang terlalu lama. Oke, ini kita pindahkan ke atas dengan mengetikkan perintah M pada keyboard, lalu tekan enter, lalu kita tarik ke bagian sini. Setelah itu kita akan menempatkan pintu di denah rumah. Yang pertama akan kita tempatkan pintu di bagian depan, yaitu ini. Tekan CO, enter. Kita klik di sini, lalu kita taruh pintunya di sini. Klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ada lagi pintu di kamar. Ini pintu jenis ini arahnya. Tekan CO, enter. Lalu ini kita taruh ke sini. Kita klik di sini pintu di kamar bagian satu ini, lalu tekan escape. Setelah itu ada lagi pintu di kamar yang kedua. Pintunya modelnya seperti ini. Tekan CO untuk mengcopy, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu arahkan ke mari. Kita arahkan ke kamar yang kedua. Klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ada lagi pintu di kamar yang ketiga, yaitu ini dia pintunya, arah pintunya. Klik ini, lalu tekan CO pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian sini, klik di sini untuk penempatan pintunya. Lalu tekan escape. Oke, setelah itu ada lagi pintu di toilet, tapi ini ternyata dinding beserta kolom pintu toilet ini rapat dengan pintunya ini, jadi ini kita geser sedikit. Tekan M, seleksi dulu, lalu tekan M, enter. Ini kita klik di sini, kita geser kemari. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masukkan pintu di toilet ini. Untuk pintu toilet modelnya yang ini, arahnya klik ini, lalu tekan CO, enter. Kita klik di sini, kita taruh di sini, lalu escape. Lalu ada pintu di dapur, kita klik ini, tekan perintah CO, enter.
Kita klik di sini, lalu kita taruh pintunya di sini. Kita klik di sini, lalu tekan escape. Oke, ini kita sudah menempatkan pintu di semua ruangan, atau sepertinya pintu di ruangan ini terlalu dekat dengan pintu kamar mandi. Kita hapus saja. Kita taruh pintunya di sini. Jadi pintu yang kita gunakan adalah yang ini. Tekan CO, enter, kita klik di sini. Kita taruh pintunya di sini, pintu dapur. Klik di sini. Lalu tekan escape. Oke, sudah seperti ini, semua ruang sudah kita taruh pintu. Setelah itu kita akan menaruh jendela. Yang pertama kita taruh jendela di bagian depan model jendela ini saja. Tekan CO, enter, kita taruh terlebih dahulu jendelanya di sini. Lalu tekan ini juga ada jendela yang sejenis. Di sini kita taruh di sini terlebih dahulu. Setelah itu ini juga ada jendela yang sejenis, kita taruh di sini terlebih dahulu. Lalu tekan escape. Setelah itu ini ada jendela ini, kita taruh di kamar mandi, kita copy, kita taruh ke mari. Tekan escape, lalu ada jendela yang ini, kita tekan CO, enter untuk mengcopy, kita taruh di sini. Di sini satu, di sini satu, dan satu lagi di sini. Lalu tekan escape. Nah, ini garis as yang tempat akan kita taruh jendela tidak mempunyai center point-nya atau garis tengahnya tidak tepat. Jadi kita buat ulang terlebih dahulu. Ini kita kembali ke layar garis as. Ini kita potong TR, lalu tekan enter 2 kali, klik di sini untuk memotong. Lalu ini di bagian yang ada jendelanya, agar kita mempunyai acuan untuk penempatan jendela. Oke, kalau sudah tekan escape, lalu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu klik garisnya untuk menyambung seperti ini. Enter. Setelah itu tekan enter lagi. Klik lagi garisnya dan sambung seperti ini, lalu tekan enter. Lalu ini enter, klik garisnya, sambung ke sini, klik di sini, lalu tekan enter, lalu enter lagi, klik garisnya, arahkan ke bagian atas, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke bagian sini, klik di sini, enter, lalu tekan enter lagi, klik di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Lalu enter lagi, klik di sini, arahkan ke sini, klik di sini, lalu tekan enter. Oke. Jadi coba kita cek satu garis. Oke, kita klik satu garis, ini sudah mempunyai garis tengah yang tepat. Jadi ini acuan untuk menaruh jendela, begitu juga ini kita klik. Oke, garis tengahnya sudah presisi. Oke.
Oke, ini kita pindahkan saja jendelanya, tekan M, enter. Pindahkan ke atas, ini ke bagian midpoint atau titik tengahnya tadi, yaitu di sini. Kita klik di sini, lalu sama juga M, enter. Arahkan ke titik tengahnya. Di sini, klik di sini. Setelah itu, ini juga sama titik tengahnya. Nah, di sini, ini kita M, enter. Klik di sini. Lalu ini titik tengahnya ada di mari. M, enter. Klik di sini. Lalu ini sama juga. Oke, semua bagian jendela sudah berhasil kita tempatkan pada denah ini. Setelah itu kita akan memotong dinding yang ada di pintu dan dinding ruangan lainnya yang memang ruangan tersebut terbuka. Kita potong dinding di pintu terlebih dahulu, tekan entah TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Klik garis yang ingin kita potong, yaitu yang ini. Setelah itu ini, lalu ini. Setelah itu ini juga, lalu ini, dan klik juga ini. Oke, setelah itu ada lagi ruangan yang tertutup yang ingin kita potong, yaitu ini dia. Ini ruangan terbuka. Kita klik di sini untuk memotong dindingnya atau untuk membuka ruangnya. Lalu di sini juga sama. Ini tidak ada dinding, kita potong atau klik ininya, garisnya. Oke. Kalau sudah, tekan enter. Setelah itu kita pilih layer garis bantu. Di sini kita akan membuat garis bantu untuk penempatan dimensi. Kan perintah L pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian atas, masukkan angka 50 lalu tekan enter 2 kali. Kalau enter lagi, klik lagi di sini, arahkan ke samping, masukkan angka 50 pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Nah, begitu juga hal yang sama kita buat di sudut lainnya. Tekan enter. Oke, untuk garis ini kita pindahkan ke bawah. Kita sejajarkan dengan ini. Oke, kurang lebih di sini. Lalu kita klik. Kita cek apakah sejajar.
Oke, garis sejajar. Kita hapus garis yang tidak dipakai. Nah, setelah itu ini bisa kita copy di bagian sudut lainnya. Tekan CO lalu tekan enter. Klik di sini, ini kita copy, klik di sini, lalu tekan enter. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ini kita copy lagi. Kita klik di sini. Ini kita copy kemari, klik di sini. Tinggal klik-klik saja. Tekan enter. Lalu ini juga kita copy, tekan CO, enter. Kita copy di sini, lalu kita copy lagi di sini, lalu di sini. Lalu tekan enter kalau sudah semua. Nah, selanjutnya di bagian ini lagi, tekan CO, enter. Kita copy ini, di sini satu, di sini satu, lalu tekan enter. Nah, sudah seperti ini, kita sudah selesai membuat garis bantu. Setelah itu, kita akan memilih layar dimensi atau ukuran, dimensi ukuran. Nah, eh, umumnya sewaktu kita membuat dimensi ini akan ada kita melakukan settingan dimensi dengan mengetikkan perintah D pada keyboard lalu tekan enter. Nah, di sini kita bisa mengatur eh, dimensi dan text style-nya. Tetapi di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengatur dimensi dan text style ini sebelumnya. Jadi saya tidak melakukannya lagi di sini agar video ini tidak terlalu panjang. Untuk melihat cara mengatur dimensi dan text style, Anda bisa melihat pada video saya sebelumnya, eh, yaitu yang ini, cara mengatur settingan AutoCAD untuk menggambar denah rumah. Di sini sudah ada cara mengatur dimensi. Oke, saya tutup lagi ini. Kita lanjut ke membuat dimensi pada gambar ini. Tekan perintah keydim untuk membuat banyak dimensi sekaligus, lalu tekan enter. Lalu kita seleksi pada garis bantu tadi, yaitu di sini. Lalu tekan enter, tarik ke atas, kurang lebih sepanjang 50 juga sepanjang garis tadi. Lalu kita klik. Setelah itu tekan enter lagi. Kita seleksi lagi ini tadi. Kita klik ini, lalu tekan enter, tarik ke samping, lalu tarik ke samping sepanjang garis bantu tadi juga kurang lebih, klik. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu tekan enter lagi, klik di sini, seleksi dan klik di sini, lalu tekan enter, tarik ke arah bawah sepanjang 50 atau sepanjang garis bantu tadi, lalu kita klik. Oke, sudah seperti ini. Ini saya ulangi, sepertinya ini ada kesalahan tadi. Kita hapus, ini tidak terpakai angka 0 tadi. Lalu setelah itu tekan keydim lagi, lalu tekan enter, klik di sini, seleksi garis bantunya, lalu enter, tarik ke arah samping sepanjang garis bantu tadi kurang lebih seperti ini. Oke, sudah muncul dimensinya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat ukuran dimensi secara keseluruhan. Tekan perintah DIM pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik di sini, arahkan ke sini, lalu klik, tarik ke atas. Lalu klik di sini. Setelah itu kita klik di sini, tarik ke bagian bawah. Klik di sini, arahkan ke samping.
lalu kita klik di sini, lalu tekan enter. Oke, kita sudah memberi ukuran dimensi secara keseluruhan. Wah, ini ternyata sepertinya ada yang salah. Seharusnya ini kita mengukurnya sampai ke bawah ini tadi ya. Saya ulangi ini, saya hapus, tekan delete, tekan DIM, enter, klik di sini, lalu kita ukur sampai ke sini. Klik di sini, lalu kita tarik ke sini, lalu kita klik di sini, lalu tekan enter. Kurang lebih seperti ini kita sudah membuat dimensi untuk denah rumah ini. Garis bantunya tidak kita gunakan lagi, bisa kita nonaktifkan layernya ini. Oke, bisa dilihat garis bantu tidak terlihat lagi. Setelah itu kita akan membuat arsiran pada kolom. Kita nonaktifkan dulu layer garis as agar tidak mengganggu waktu pembuatan kolom pengarsiran kolom. Begitu juga dengan dimensi ini begitu juga dengan layar dimensi kita nonaktifkan juga sementara. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu pilih layar kolom. Pilih layar kolom, lalu tekan perintah H pada keyboard, lalu tekan enter. Maka akan muncul tab Hatch Region, lalu klik yang solid ini untuk mengarsir kolom. Atau kalau tidak tampak, bisa diklik di sini, nanti bisa dipilih yang solid, yaitu ini, klik ini. Setelah itu tinggal diklik saja di bagian kolomnya, klik di sini untuk mengarsir kolom. Tinggal diklik di mana bagian yang ada kolom. Oke, setelah selesai memberi arsiran pada kolom, tekan enter pada keyboard. Lalu selanjutnya kita akan memberi arsiran pada teras. Pilih layer dinding. Nah, ini teras ini, dinding bagian dalam di teras ini tidak ada, bisa kita potong dulu, tekan TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Lalu tekan enter. Setelah itu tekan H pada keyboard, lalu tekan enter. Muncul tab Hatch Creation, lalu pilih jenis arsiran Angel. Ini kalau tidak muncul bisa diklik di sini, bisa dilihat di mana di sini ada banyak jenis arsiran. Pilih yang Angel, klik Angel. Untuk skalanya ini dari 1 saya ganti menjadi 5. Lalu tekan enter. Setelah itu saya klik di trasnya seperti ini. Lalu tekan enter. Oke, setelah itu kita akan memberi arsiran pada dinding, tetap masih berada pada layar dinding. Tekan perintah H pada keyboard lalu tekan enter. Pilih jenis arsiran ANSI 32. Kalau tidak muncul ANSI 32 ini bisa
dipilih di sini. Oke, pilih ANSI 32. Untuk skalanya 1, lalu tekan enter. Selanjutnya tinggal ditaruh di bagian dinding, klik di dindingnya. Oke, ini kita sudah selesai memberi arsiran pada dinding. Lalu tekan enter. Setelah itu kita akan memberi teks di tiap ruangan. Tekan perintah T pada keyboard lalu tekan enter. Di sini kita taruh teksnya. Kita tulis terlebih dahulu misal seperti ini teks. Oke. Lalu ini tinggal kita copy. CO enter kita copy di tiap ruangan. Seperti ini. Oke, kalau sudah tekan escape. Lalu tekan perintah ED pada keyboard, lalu tekan enter untuk mengedit teks, lalu klik teks yang ingin kita edit, klik ini misal, ini namanya kita ganti menjadi teras. Lalu klik di sini lagi di teks, setelah itu klik di sini lagi, ini kamar tidur 1. Lalu ini lagi, ini adalah ruang tamu. Setelah itu kita klik di sembarang tempat, klik lagi di sini. Ini adalah ruang keluarga. Lalu kita klik di sembarang tempat, setelah itu klik lagi ini. Ini adalah kamar tidur 2. Selanjutnya kita klik di luar kotaknya. Lalu ini kita klik lagi di sini, ini kamar tidur 3. Lalu kita klik di luar kotaknya. Ini adalah kamar mandi atau WC. Kita singkat saja KM garis miring WC. Klik di luar kotaknya, lalu ini kita klik. Ini adalah dapur. Kita klik di luar kotaknya seperti ini. Lalu tekan enter ketika selesai mengedit teks. Lalu ini teksnya kita geser ke tengah. Klik teksnya. Lalu tekan M, enter, geser sedikit ke tengah. Kurang lebih di sini untuk tulisan teras ini. Lalu untuk kamar tidur 1 kita geser sedikit juga ke tengah, kurang lebih di sini. Ruang tamu sudah tepat di sini. Kamar tidur 2 juga, ruang keluarga ini kita geser sedikit ke bagian sini. Kamar tidur 3 dapur sudah tepat, ini kita geser sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini.
semua ruangan sudah kita beri tulisan. Ini coba kita potong sebagian arsirannya, tekan TR lalu enter 2 kali, kita klik di sini. Ternyata tidak bisa. Kita tekan escape. Nah, di sini kita aktifkan lagi layer garis dimensi dan garis asnya. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Ini tidak perlu kita hapus lagi. Kita hapus, tekan delete. Oke, jadi ini adalah denah rumah ukuran dengan lebar 7 meter dan panjang 10 meter. Dengan terdiri dari yang pertama ada teras depan dengan lebar 4 kali 1,5. Lalu kamar tidur yang pertama dengan lebar 3,5 kali 2,5. Lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3 kali 3. Kalau ini lorongnya ini tidak kita masukkan, ini lorong penghubung. Setelah itu ada ruang keluarga yang ukurannya 3 kali 4. Lalu ada kamar tidur 2 yang ukurannya 3 kali 3. Lalu ada dapur yang ukurannya 3 kali 3. Ada kamar mandi yang ukurannya 1,5 kali 2. Lalu ada kamar tidur 3 yang ukurannya 2,5 kali 2,5. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, inilah tampak keseluruhannya denah rumah ukuran 7 kali 10 meter. Nah, bisa Anda saksikan sendiri seperti ini hasil akhirnya. Oke, sekian video saya kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.